tindakanku tadi kan bisa membahayakan nyawa Anissa. Yang Tante inginkan saat ini adalah kamu bekerja sebaik-baiknya. Kamu berlebihan, Nis. Aku nggak pernah berniat membakar kamu. Oh ya? Kalau bukan aku berarti surat itu yang ingin kamu tahu. Ada hal yang lebih penting yang harus kamu tahu. Ini soal keadaan suami kamu, Firman. Saya mau menikah setelah melihat Alif dan Tania menikah. Saya nggak akan pernah nikah sama dia, Bu. Dan saya juga nggak akan pernah nikah dengan siapapun. Istirahat, Ma. Biar Mama cepat sembuh. Cepat baik demi saya, anak Mama. Kamu kurang istirahat, Liv. Mendingan sekarang kamu tidur aja ya. Biar aku yang gantiin jaga mama kamu. Oke? Enggak, Tan. Saya nggak bisa tidur. Biar saya yang jagain Mama. Kamu kalau ngantuk, kamu tidur aja duluan. Ya udah deh. Ya ampun, kalau Alif berada di sini semalaman, saya nggak akan bisa tidur dengan tenang. Masa saya harus tidur dengan selang di mulut kayak begini sih? Om, gimana nih Om? Alif nggak mau keluar kamar. Padahal saya udah bilang saya mau gantiin dia jagain Tante Safira. Tapi dia malah ngusir saya. Wah, gawat. Bisa-bisa pas Kak Safira tidur, semua rahasia bakal kebongkar. Pak dokter, gimana? Tunggu. Saya minta bayaran yang lebih. Karena seharusnya saya tidak melakukan hal seperti ini. Tenang aja Pak dokter. Semua udah dipersiapkan untuk dokter. Tapi sekarang suruh Alif keluar dari kamarnya Kak Safira. Bilang aja Kak Safira nggak mau diganggu, Dok. Saya khawatir kalau Alif kelamaan di sana, Dok, bisa-bisa semua kebohongan ini terbongkar. Oke. Lihat, Nak Alif. Tubuhnya sudah mulai merespon lebih baik. Baguslah. Kalau kalian sudah setuju untuk melangsungkan pernikahan ini. Sehingga sekarang sepertinya sudah ada harapan. Beneran, Dok? Tapi Anda jangan tidur di kamar ini. Karena seperti yang Anda tahu, di ruangan ICU tidak seorang anggota keluarga pun boleh masuk. Biar kita terapkan hal yang sama. Karena saya tidak inginkan dia terinfeksi oleh udara. Saya harap Nak Alif dapat mengerti. Makanya kami semua di luar, ibu Anda akan segera sembuh. Yakinkan itu. Akhirnya dia pergi juga. Pegel semua badan saya. Dokter, tugas dokter sekarang adalah membuat laporan. Sekarang laporan dan laporkan setiap hari kepada Alif. Pokoknya kira-kira setelah pernikahan terjadi, saya bisa terlihat lebih sehat. Bisa kan dokter? Baik. Saya sudah tidak sabar melihat pernikahan itu terjadi. Jadi malam ini Bapak langsung melakukan penerbangan ke Sydney? Iya. Urusan saya di Jakarta udah selesai. Aku minta maaf karena aku telah lancang menyatakan cintaku sama kamu, Nis. Aku nggak butuh jawaban kamu secepat ini, Nis. Kamu boleh memikirkannya dulu. Demi Tuhan, Nis. Aku hanya berniat membantu. Membantu kata kamu. Chad Firman meninggal tanpa mendengar kata-kata maaf dari istrinya. Kenapa sih, Nis? Kenapa kamu nggak bisa melihat cinta aku sama kamu di balik semua ini? Ini bukan cinta, Chad. Cinta itu adalah pengorbanan. Kamu nggak bisa maksa aku. Dan terima kenyataan bahwa kita nggak akan pernah bersatu.
Gue nggak bisa diginiin. Gue harus hubungin dia. Halo? Halo, Alif. Ini gue, Richard, Liv. Sebentar lagi gue harus berangkat ke Aussie. Tapi sebelumnya ada yang mau gue omongin sama lo. Apa yang lo mau omongin sama gue? Gue mau jujur sama lo, Liv. Sebenarnya antara gue sama Anissa nggak ada hubungan apa-apa. Itu semua cuma sandiwara belaka. Kita berdua nggak ada hubungan spesial. Anissa bohong sama lo, Liv. Apa? Apa? Iya. Kita sengaja melakukan itu. Sorry kalau udah nyakitin lo, Liv. Tapi sebenarnya Anissa masih sangat mencintai lo, Liv. Cinta lo adalah keyakinan dia. Jujur aja, gue sedih karena Anissa ternyata nggak suka sama gue. Tapi dia teman gue, Liv. Demi teman gue rela. Gue harap sekarang juga lo mau temuin dia. Lo juga cinta sama dia kan? Jadi, selama ini, Syad... Tapi apa maksudnya dia, Syad? Karena orang tuanya nggak ingin hubungan kalian berlanjut. Tapi lo jangan salah paham sama Anissa ya. Ini bukan salah dia, Liv. Sekarang gue harus berangkat. Tapi sebelumnya gue akan lebih senang kalau ngeliat kalian bersatu lagi. Biar gimana pun juga, kalian berdua adalah teman baik gue. Anissa pasti akan bahagia bersama lo. Gue harap kalian berdua segera menikah. Tolong jaga Anissa baik-baik ya. Dia adalah wanita yang sangat istimewa, Liv. Dan lo adalah laki-laki yang sangat beruntung. Karena Anissa sangat mencintai lo, Liv. Satu hal lagi ya, Liv. Gue minta tolong. Tolong sampaikan sama dia permintaan maaf gue. Oke, Syad. Makasih, Liv. Kenapa pilihan yang datang begitu susah? Mama dalam kondisi kritis. Pernikahan gue sama Tania harus dilangsungkan. Tapi sekarang baru kebongkar semuanya kalau Anissa masih mencintai gue. Gue mesti gimana? Iya, Sof. Liv, di mana lu? Semua orang nyariin lu, tau gak? Nyokap lu lagi sakit. Tapi lu malah... Sof, Anissa masih cinta sama gue, Sof. Apa? Lu ngomong apa barusan? Gue serius, Sof. Ini informasi baru. Semua yang kita lihat tentang Richard sama Anissa itu kamuflase, Sof. Lu dapat fakta dari mana? Ya udah, lo tunggu. Bentar lagi gue nyampe rumah, nanti gue ceritain semuanya. Nis, kamu harusnya kasih kesempatan ke Richard. Jangan terlalu menutup hatimu, nak. Bu, saya juga udah sedih kehilangan teman, Bu. Lagi pula, saya udah nggak bisa mencintai orang lain selain Alif, Bu. Sudahlah, lagian dia udah mengkhianati kepercayaan saya. Apa maksud kamu dengan mengkhianati kepercayaan kamu? Apakah menyukai kamu dan selalu ada di samping kamu untuk membantu kamu itu sebuah pengkhianatan? Nisa, membuat Richard pergi menjauh dari kamu itu bukan keputusan yang tepat, nak. Ibu akan selalu berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kepekaan yang lebih kepada kita. Sehingga kita bisa membuat satu keputusan yang tepat. Jadi Richard yang membongkar semua itu. Sorry, Liv. Gue gak bisa bantu lu dalam hal ini. Soalnya pernikahan lu sama Tania harus dilaksanakan hari ini juga. Nyokap lu udah sakit keras. Apa lu tega mencabut janji lu sendiri depan dia? Gue nggak tahu, Suf. Yang pasti gue harus ngomong sendiri sama Anissa. Harus, Suf. Apalagi yang ingin kamu bicarakan dengan Anissa, Liv? Hari ini kamu akan menikah. Kamu harus tegas dan kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Jangan kamu sakiti lagi hati mamamu. Richard sendiri yang ngebuka rahasia ini sama saya, Nek. Hubungan mereka cuma pura-pura. Anissa masih cinta sama saya, Nek. Nenek tahu kamu berat untuk kehilangan Anissa. Dan Nenek juga yakin mamamu tidak akan menentang kalau kamu suatu saat ingin menikahi Anissa. Tapi apa Anissa menyetujuinya? Makanya semuanya kan harus diomongin dulu, Nek. Itu kenapa saya mesti ketemu sama Anissa. Betul. Sebaiknya kamu bicarakan saja dulu dengan Anissa. Setelah itu kamu kasih tahu mamamu. Terus gimana sama Tania dan Bu Rena? Kalian tidak usah khawatir soal itu. Nenek yakin Tania akan menemukan penggantinya Alif. Dan Nenek tahu satu hal. Kalau kamu menikah dengan Tania,
kalian tidak akan bahagia. Nek, makan sahurnya udah siap. Jangan lupa ya nengokin Mama dulu sebelum pergi. Pasti, Nek. Nenek tua ini ngomong apa sih? Alif emang pergi kemana? Ada yang aneh. Masa gue masuk mereka langsung pada diem? Jangan-jangan lagi pada ngomongin gue. Hati-hati loh Kak, bisa keterusan lo sakit. Kondisinya lumayan membaik, Mas. Beliau baik-baik saja kok. Iya, Lip. Semenjak mamamu mendengar kamu bersedia segera menikah, dia mulai membaik. Ma, doain Alif ya. Alif benar-benar butuh doa Mama kali ini. Lip, kamu mau kemana, Lip? San, si Alif mau kemana sih? Kok tiba-tiba minta doa sama saya? Nggak tahu tuh, heran tiba-tiba dia mendadak aneh begitu. Tante, tadi aku lihat Alif lagi ngobrol sama nenek di kamar Alif. Kayaknya pembicaraan di antara mereka serius banget itu, Tante. Terus waktu aku masuk, mereka langsung pada diem semua. Sebenarnya sandiwara serangan jantung saya berhasil nggak sih? Jangan-jangan sekarang ada masalah baru lagi. Iya, Kak. Apakah sebaiknya kita ngecek dulu ke nenek penyot itu? Boya? Ya, Bu. Boya ngeliat Nisa nggak? Sehabis sholat subuh tadi, sampai sekarang kok Nisa nggak kelihatan ya? Waduh, Bu. Saya juga kurang tahu tuh, Bu. Ya udah deh. Pagi, Bu. Anisanya ada. Mau apa lagi kamu datang ke sini, Alif? Maaf, saat ini kami semua sedang berpuasa. Sebaiknya kamu segera meninggalkan rumah ini. Karena saya tidak ingin lagi ada permasalahan di antara kita. Tapi Bu, saya harus ketemu sama Anissa sekarang, Bu. Penting sekali, Bu. Nisa sedang tidak ada di rumah. Percayalah sama saya. Sekali saya bilang nggak ada, berarti Nisa betul-betul nggak ada di rumah. Saat ini saya sedang berpuasa, nggak mungkin saya berbohong pada kamu. Ya udah, Bu, kalau gitu. Tapi Bu, sebelum saya pergi, saya cuma mau bilang, mungkin selama ini Ibu salah paham tentang saya. Tapi percaya, Bu, saya pasti akan bisa buktiin kalau saya bukan orang jahat. Ya Allah, trik apa lagi ini? Kejahatan apa lagi yang sedang ia susun? Permisi, Bu. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Bagaimana keadaan kamu, Vira? Nggak tahu lah, Bu. Badan saya masih lemah. Tapi kok perasaan saya nggak enak ya, Bu, mengenai Alif. Ada apa sih, Bu, sebenarnya dengan Alif? Ya Allah, hamba sedang berpuasa saat ini. Bagaimana hamba harus ngomong ke dia ya? Apa hamba harus bohong? Tapi kalau ngomong jujur, dia sedang sakit keras. Takutnya nanti malah makin parah. Ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba. Bu, coba ngomong jujur, Bu. Ada apa sebenarnya dengan Alif? Enggak,
Dia nggak apa-apa kok. Dia baik-baik saja. Mungkin dia terlalu mengkhawatirkan kondisi kamu. Makanya dia tadi pagi agak aneh kelakuannya. Sekarang dia ada di mana? Mungkin dia sedang menenangkan diri. Maklum dia nanti malam mau menikah, jadi dia agak tegang. Agak stres. Tapi Ibu yakin dia akan bisa kok menguasai semua ini. Kamu jangan terlalu mencemaskan dia. Jangan terlalu banyak pikiran. Yang penting, nanti malam semua berjalan lancar. Bener gak sih omongan si nenek peot ini? Jangan-jangan ada sesuatu yang dia sembunyikan dari saya. Dek, Kak Anisanya ada? Kak Anissa nggak datang kok. Waduh, di rumah dia juga nggak ada. Dek, kalau misalnya Kak Anissa lagi nggak di sini, biasanya dia kemana? Nggak tahu deh. Nis! Nis! Nisa! Anissa! Nis! Halo? Alif, untuk apa lagi kamu telepon ke sini? Kebetulan saja handphonenya Nisa ketinggalan. Bu, saya udah nyari Anissa kemana-mana, cuman nggak ada, Bu. Saya udah mampir rumah singgah, tetap nggak ada. Kira-kira Ibu tahu nggak saya mesti cari kemana lagi? Maaf, Ibu nggak tahu. Sudah ya. Halo? Halo, Bu? Oh, Nisa kemana ya sebenarnya? Mungkin ke makam Bapak kali, Bu. Oh iya, mungkin aja Nisa ke makam ayahnya ya. Ya, Nisa bingung ya. Teman macam apa yang udah tegang nyianatin Nisa? Yang selama ini Nisa percaya. Ayah dulu pernah bilang tentang keajaiban. Sekarang Nisa butuh keajaiban itu ya. Ku tunggu sebuah keajaiban yang dapat membuat kita bersama. Ngapain kamu kesini? Nis, aku tahu kamu berusaha menghindar dari aku. Tapi kenapa kamu masih nyimpen gelang tasbih yang aku buang? Nis, dari mana kamu dapetin gelang ini? Aku tahu kamu pura-pura sama Risyad. Ya, Anissa pasti sedang di makam ayahnya. Ada apa lagi dengan anak itu? Kemarin semuanya sudah tentram. Sekarang kenapa Alif muncul lagi? Tidak bisakah dia membiarkan kami hidup tenang? Risyad udah bilang semuanya sama aku sebelum dia ke Australia. Dia pingin aku nyampein maafnya dia untuk kamu. Jadi dia udah buka semuanya sama kamu? Nis, aku minta kamu jujur sama diri kamu sendiri. Kamu masih mencintai aku kan? Apa artinya cinta kalau kita nggak bisa bersatu? Ya kan? Tolong jangan ngomong kayak gitu, Nis. Mama lagi sakit keras. Dan demi dia, aku harus nikah hari ini. Tolong ngertiin aku, Nis. Ngertiin mamaku juga. Udahlah, Liv. Lebih baik kamu pergi, kamu nggak usah ganggu hidup aku lagi, ya? Nis, kamu juga nggak mau aku hidup sama Tania, kan? Udahlah, Liv. Lebih baik kamu pergi. Karena aku nggak bisa menuhin permintaan kamu. Tapi kamu masih mencintaiku, kan, Nis? Apa artinya cinta kalau kita nggak bisa bersatu? Ya kan? Tapi itu karena kamu nggak ada usahanya sama sekali, Nis. Udahlah, Liv. Pergi aja ya. Enggak, Nis. Ngerti resikonya, Nis. Aku mau nikah hari ini. Aku nggak bisa. Dan itu jawaban aku dan aku nggak akan pernah merubahnya. Ini bukti, Nis. Aku akan nunggu kamu. Semua perasaan, kapankah hari itu? Jadi, ternyata Alif akan menikah hari ini. Kenapa semuanya dipercepat? Kemarin baru aja tunangan. Sekarang tiba-tiba mereka udah mau nikah. Ya Allah, aku nggak bisa lagi kembali sama Alif. Itu berarti
aku akan kehilangan dia untuk selama-lamanya. Kemana si Nisa nih? Kok nggak ada juga ya? Nisa, awas! Kamu kenapa, nak? Kenapa sih sampai kayak begini? Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Benar nggak apa-apa? Keadaan Mama gimana? Mama kamu baik-baik aja, Liv. Malah menurut nenek sudah ada kemajuan, makannya juga tambah banyak. Nafasnya juga udah mulai teratur. Gimana, Liv? Udah ngomong sama Anissa? Kita ngomong di belakang aja yuk. Nenek. Ada orang datang. Telat nih. Sony, Bu Rena, ngapain? Ya ampun, siapa yang suruh cuci piring? Keterlaluan sekali. Nggak apa-apa kok, Bu. Saya kan menjadi anggota keluarga juga. Jadi ya ikut ngebantu. Saya juga senang, Bu, terlibat dalam pesta acara ini. Tapi kan banyak pembantu. Suruh aja mereka cuci piring. Dan sebaiknya istirahat aja ya. Puasa kan? Tadi juga saya udah larang, Bu. Bu Rena jangan usah repot-repot. Malah dia mau kerjain semuanya. Makanya saya bantuin. Sebaiknya Bu Rena menyiapkan diri buat nanti malam. Kan anaknya mau menikah. Oh iya, iya. Ayo, Sony. Iya. Ayo, Bu. Sebenarnya mereka bertiga ngapain sih di dapur? Jangan-jangan mereka mau makan seperti kita tadi ya? Jangan ngaco deh, Ibu Pratomo nggak mungkin kayak gitu. Dia itu kan sholatnya kan rajin, nggak kayak kita. Saya udah ngomong sama Anissa, dan dia masih keras kepala, Nek. Saya harus gimana? Nenek ngerti tekanan yang kamu rasakan karena kemauan mama kamu. Tapi nenek percaya kalau Allah akan mempertemukan kamu dengan Anissa. Nggak mungkin, Nek. Nanti malam itu pernikahan saya sama Tania. Kalau dia nggak datang gimana? Kamu jangan putus asa. Anissa pasti datang. Iya, Liv. Lu sabar aja. Anissa pasti datang kok. Gue yakin. Ya Allah, Nak. Kamu ini kenapa lagi sih? Tania dan Alif akan menikah malam ini, Bu. Tadi kita ketemu di makam. Dia bilang semuanya. Dia juga tahu kalau ternyata Rishad dan saya hanya bersandiwara. Kok Alif bisa tahu? Rishad yang membongkar semuanya, Bu. Maksud dia baik. Dia ingin mempersatukan kami kembali sebelum dia berangkat ke Australia. Nisa salah menganggap dia, Bu. Nisa udah nganggap dia jelek. Nisa nyesel marah sama dia. Padahal sebenarnya dia teman yang baik. Iya, Nis. Tapi kamu harus ingat, hubungan kamu sama Alif sudah berakhir. Dan saat ini yang ibu inginkan, ibu ingin melihat anak ibu bisa hidup dengan tenang. Nisa sakit banget, Bu. Nggak ada Alif. Sakit banget. Nisa nggak tahu apa Nisa bisa. Tapi yang jelas, Bu, setelah pernikahannya malam ini, putus semua harapan Nisa, Bu. Tapi Nisa juga yakin, Bu, bahwa Allah menginginkan kita bersatu. Dan ada beberapa kejadian juga yang menunjukkan Allah ingin kita menikah, Bu. Tapi itu tidak akan pernah terjadi, Bu. Kalau Ibu nggak pernah ngerestuin kami. Mama sangat bahagia. Karena akhirnya anak Mama akan menikah hari ini. Tenang aja, Ma. Mama nggak usah khawatir. Mama tahu kok apa yang kamu alami. Mama tidak akan memaksa kamu menikahi Tania kalau kamu memang tidak mau. Kamu bisa membatalkannya nanti malam, Liv.
Enggak, Ma. Saya nggak akan batalin. Bagi saya nggak ada yang lebih penting dari kebahagiaan Mama. Mama tahu kok. Kamu hanya bisa berbahagia dengan Anissa. Mas Alif, tolong tinggalkan Mama Anda sendirian. Saya mau periksa dulu. Silakan, dokter. Dokter kemana aja sih? Saya udah lapar. Saya tuh udah nunggu 2 jam. Biasa, jalanan macet jam begini. Nih. Saya udah lapar. Astaga, bikin kaget aja. Saya pikir siapa yang masuk. Kakak, bagi dong, lapar nih. Bagi dong, Bu. Kak, tadi aneh deh. Alif, Yusuf, sama Ibu Pratomo lagi ngomong di belakang dapur. Kayaknya ada rahasia deh, tapi nggak tahu apaan. Iya, Bu. Kayaknya mereka merencanakan sesuatu yang kita nggak tahu. Gawat. Jangan sampai mereka merusak rencana saya. Pokoknya kalian berdua mulai sekarang harus pasang telinga dan buka mata lebar-lebar. Ngerti? Saya itu tidak mau ada kejutan. Pokoknya kalian berdua harus melakukan tugas kalian sebaik-baiknya. Kalian tahu sendiri kan, saya ini nggak bisa kemana-mana. Jadi saya sepenuhnya tergantung kepada kalian berdua. Jadi mulai saat ini, kalian berdua harus benar-benar waspada. Ngerti? Baik, Bu. Ya Allah, hamba mohon berikanlah hambamu ini petunjuk, ya Allah. Karena hamba benar-benar sudah tidak tahu apa yang harus hamba lakukan. Dan apapun petunjukmu itu, ya Allah, pasti akan hambamu jalani. Akan hamba jalani, ya Allah. Jadi hamba memohon berikan hambamu petunjuk, ya Allah. Hamba memohon. Mama sih kayaknya nggak keberatan kalau aku menikah dengan Anissa. Tapi setidaknya Anissa harus setuju lebih dulu sama rencanaku. Liv, ini baju kamu buat nanti malam. Udahlah, Liv, kamu nggak usah cemas sama kondisi mama kamu. Dia pasti segera sembuh kok. Atau ada sesuatu yang lain yang mengganggu pikiran kamu? Cerita dong, Liv. Kita kan sebentar lagi jadi suami istri. Sebagai suami istri, berarti harus terbuka, ya kan? Ya udah deh, ini baju kamu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus nekat. Aku harus telepon Anissa. Nis, kamu mau kemana lagi? Mau ke rumah singgah, Bu. Sudahlah, Nis. Kamu nggak usah pergi. Biar urusan rumah singgah menjadi urusan ibu. Istirahatlah kamu, tenangkan pikiran kamu di rumah. Enggak, Bu. Justru kalau Nisa banyak kegiatan, Nisa akan lebih baik. Kalau di rumah terus, Nisa bakal lebih stres, Bu. Ya, saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya, pergi dulu ya, Bu ya. Jika cinta kita masih nggak bisa bersatu, maka hidup kita berdua akan terasa lebih buruk daripada kematian. Karena sudah nggak bisa membedakan antara hidup atau mati. Kok nggak dibalas ya? Angkat.
Kalung ini indah banget ya Tante. Bagus banget. Tania sayang, ini hadiah dari Tante untuk kamu. Karena pernikahan ini akhirnya berhasil juga. Buat Tania. Makasih banget ya Tante. Aku diledekin sama teman di sekolah. Katanya ibuku sengaja ninggalin aku karena ibuku nggak suka sama aku. Bener nggak sih Kak, ibuku membuang aku? Astagfirullahaladzim. Kamu nggak usah dengerin apa kata teman kamu ya. Kamu nggak usah dengerin karena seorang ibu tuh nggak mungkin nggak sayang sama anaknya. Dia pasti selalu menginginkan yang terbaik buat kita. Ya, dan kamu harus ingat. Dia melakukan itu karena dia tidak menginginkan anaknya dalam bahaya. Jadi kamu harus tahu, seorang ibu tetaplah menjadi ibu yang terbaik buat kita. Ya? Jadi ibuku sayang sama aku. Kalau gitu aku juga harus sayang sama ibu. Iya dong, dia sayang sama kamu. Dan kamu harus menghormati ibu kamu ya. Dan kita sebagai anak juga harus selalu berusaha membahagiakan ibu kita. Udah, kamu jangan sedih-sedih lagi ya. Apes beban banget. Best way. Bukan handphone Nisa. Mau kemana, Pak? Jangan flamboyan, Pak. Oh iya. Anissa anak yang baik. Sangat baik dan berbakti. Dia rela melakukan apapun demi aku, ibunya. Dia bersedia menderita demi aku. Sementara anak-anak lain pasti akan memberontak kalau punya ibu seperti aku. Bu. Alif. Bu, saya mau kembaliin ini ke Nisa. Saya nggak sengaja nemenin dia di taksi. Terima kasih ya, Liv. Nanti biar ibu sampein sama Nisa. Tapi kok bisa kebetulan seperti itu sih? Saya juga nggak ngerti, Bu. Bu, saya mau bilang kalau nanti malam saya akan nikah dengan gadis pilihan ibu saya. Tapi apa, Liv? sebenarnya saya masih berharap kalau ibu ngerestuin hubungan saya sama Anissa. Percaya sama saya, Bu. Saya nggak tahu kenapa saya yakin kalau Anissa adalah jodoh saya. Saya pamit, Bu. Sekarang saya pasrah aja sama takdir, Nek. Kalau kita emang harus bersatu, ya kita akan bersatu. Hati kecil saya bilang, Nek, dia akan datang. Dia mencintai saya, Nek. Iya, Nenek percaya. Saya udah bilang ke Anissa kalau saya akan nunggu, Nek. Tapi dia harus datang sekarang sebelum semuanya terlambat. Sekarang Nenek yakin kalau Anissa pasti bakal datang, Liv. Wah, Anissa mau datang. Gawat. Yuk. Gawat. Anissa mau datang, Kak. Anissa mau datang ke sini? Sial. Dia bisa merusak semua rencana saya.
Bahkan Alif yakin sekali kalau Anissa masih mencintainya. Dari mana Alif tahu sandiwara antara Rishad sama Anissa? Siapa yang membocorkannya? Tadi, telepon Rishad sekarang. Sekarang, Kak? Dia habis lebaran. Sekarang dong. Halo, Mbak. Tolong sambungkan ke kamar 106 dengan Bapak Rishad. Apa? Udah check out. Udah kembali ke Australia. Kembali malam. Makasih. Brengsek. Pasti Rishad yang membocorkannya sebelum dia balik ke Australia. Saya harus segera mengendalikan situasi ini. Tapi gimana caranya? Saya kan lagi pura-pura sakit. Pokoknya kita harus mencegah gadis gembel itu datang ke sini. Mana Andi? Suruh dia cari orang untuk membereskan Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang waktunya kita buka puasa. Yuk. Nis, makan yang banyak ya. Nis, ayo dong makan. Apa masakan Simbo kurang enak ya, Non? Maklum nggak dicicipi. Jadi rasanya nggak tahu deh kayak apa. Ya Allah, aku sangat mempercayaimu ya Allah. Dan aku tahu kau akan selalu memberikan yang terbaik untuk aku. Astagfirullahaladzim, mati lampu. Nis, tolong ambil lilin di dapur ya. Bentar ya, Bu. Ma. Ada apa, Liv? Aku pengen ngomong sesuatu. Soal acara nanti ya. Kamu tenang aja. Mama pasti akan menghadiri acara ini. Biarpun Mama sakit. Apalagi ini adalah acara pernikahan anak Mama sendiri. Iya, Liv. Memang sudah sepantasnya kok kalau Mama kamu itu hadir. Ya udah, Liv, mendingan kamu sekarang keluar dulu ya. Aku mau bantuin Mama kamu buat ganti baju dulu. Gimana, Liv? Belum sempat bilang. Tenang, Liv. Kita masih banyak waktu. Kita masih bisa bilang sama ibu lo. Atau gini aja deh, biar gue temuin Anissa dan gue ngomong sama dia. Gimana? Jangan, Suf. Gue mau Anissa datang karena kemauannya dia sendiri. Lo sendiri kan yang bilang, bebasin cinta lo. Kalau emang dia balik ke gue, berarti dia milik gue. Kalau enggak, ya lo tau lah jawabannya. Tapi, Liv... Enggak, Suf. Ini kayak tes keyakinan buat kita berdua. Apalah dayaku menghadapi semua ini, bila sebenarnya aku tahu kau akan pergi. Air mataku tak dapat mengungkapkan lagi semua yang ada di dalam perasaanku. Kebahagiaan dan kesedihan ini datang di saat yang sama, menghantar